Kita telah bergabung dengan pendiri anti teror dan 81 Kopassus Jenderal Purnawirawan Luhut Panjaitan. Selamat petang Pak Luhut. Selamat sore. Selamat sore. Ya Pak Luhut, kemarin ketika Presiden SBY memberikan pidato ada 3 instruksi yang dikeluarkan secara tegas. Salah satunya adalah untuk pemutusan latihan gabungan antara Indonesia dengan Australia. Apakah ini efektif untuk ke depannya Pak dengan apa yang dikatakan sikap tegas dari SBY? Pak Luhut. Ya sebenarnya sah-sah saja yang disampaikan oleh Pak Presiden. Saya pikir dan harus begitu juga. Tapi kita juga jangan terlalu emosional melihat ini karena saya ingin garis bawahi dulu. Tugas pokok Badan Intelijen itu kan mencari keterangan untuk menjadi intelijen. Caranya macam-macam. Ada bisa dengan menyadap email, menyadap pembicaraan. Ya macam sekali dengan perkembangan teknologi IT sekarang. Macam sekali yang bisa dilakukan, apalagi dengan ada superkomputer ini dan setelah peristiwa dari 9/11 di New York itu menjadi salah satu awal daripada peran intelijen teknik ini menjadi mengemuka. Jadi tidak hal yang aneh kalau itu dilakukan. Hanya persoalannya kan ketahuan dan tidak ketahuan. Apakah itu dilakukan kepada negara sahabat atau negara lawan itu tidak menjadi relevan. Kalau kita bisa lihat misalnya Amerika ternyata menyadap juga Markle punya telepon 10 tahun. Iya. Jadi itu merupakan satu fenomena dunia sekarang yang kita mesti betul-betul mewaspadai. Ya, pertanyaannya sebenarnya kenapa kita bisa disadap? Itu saja. Nah, itu yang paling perlu dikedepankan. Bagaimana sekarang BIN posisinya dengan lembaga sandi nasional? Dulu, seingat saya waktu zamannya Pak Benny Murdani, itu lembaga Bakin waktu itu masih membawahi lembaga sandi nasional ini atau yang disebut counter intelligence waktu itu, tidak di bawah presiden, sehingga mereka melakukan langkah-langkah bagaimana pengamanan dari sistem informasi dalam negeri. Sekarang kalau kita lihat misalnya semua informasi atau sistem komunikasi dalam pemerintahan ini kan telanjang, tidak ada enkripto sama sekali, padahal itu kan bisa dibuat softwarenya, bisa dibeli di mana, sehingga kita teramankan. Langkah ini harus kita lakukan, kita jangan hanya memarahin orang, bahwa orang menyadap kita, dan itu memang tugas intelijen. Apakah badan intelijen kita tidak melakukan itu? Tapi ada antisipasi yang dilakukan oleh pihak kita juga ya Pak ya? Ya kita harus melakukan, kalau enggak bagaimana intelijen itu hidup? Dia kan dapat keterangan dulu, keterangan diadu satu sama lain, sampai kepada nanti menjadi intelijen. Itu salah satu tugasnya dia, dan embassy itu sebenarnya, duta besar saya karena duta besar dulu, memang punya salah satu tugas pokoknya juga yaitu mencari keterangan-keterangan intelijen secara terbuka, informasi-informasi yang jadi intelijen secara terbuka. Yang tertutup kan ada. Jadi sebenarnya ini hanya kebetulan ketahuan dan jadi menjadi berita yang ramai, dan kebetulan lagi itu negara tetangga kita yang melakukan. Apakah hanya ke kita? Ya tidak. Apakah misalnya dulu kita operasi di tim-tim tidak disadap? Ya pasti. Pembicaraan radio kita sangat terbuka. Sekarang saya lihat pejabat-pejabat negara itu SMS satu sama yang lain. Sampai pada tingkat tataran presiden misalnya. Anak ini harus diperbaiki. Tidak bisa lagi begini. Saya misalnya pernah dulu bicara sama counterpart saya di negara lain begitu. Mereka tidak ada bicara terbuka presidennya atau menterinya atau lah level apalah. Itu di telepon. Semua di encrypt itu. Jadi kita enggak. Kita ini sangat latah atau sangat percaya diri. Terbuka semua, ya lengkaplah penderitaan itu. Dalam arti lebih baik face to face begitu ya Pak ya, untuk menghindari terjadinya penyadapan? Enggak, ada teknologi sekarang udah berkembang, ada software-software yang bagus yang bisa mengacak pembicaraan satu sama yang lain. Dan memang kalau kita lihat coba sekarang, apakah ruangan presiden steril? Saya ragu itu. Ya harus disterilkan. Misalnya dulu saya lama sudah bicara, misalnya kantor wakil presiden dulu berseberangan dengan bersampingan dengan kedutaan Amerika, kan enak sekali. Mungkin batuk saja mungkin yang ada di kantor Wapres itu kedengar di sebelah gitu, karena itu teknologi yang bukan aneh lagi gitu. Nah, saya memang menghimbau kita jangan terus cepat-cepat terlalu marah. Ya marah sih memang pantas karena ketahuan dia menyadap, dan harus marah menurut hemat saya. Tapi yang lebih penting lagi dari itu, kita harus melihat ke dalam sendiri, bagaimana kita sekarang memperbaiki sistem keamanan kita, jangan sampai terulang ini lagi ke depan begitu. Pak Luhut, benar nggak kalau teknologi yang dimiliki oleh negara kita, teknologi penyadapan itu tertinggal jauh dengan negara-negara lain? Ya menurut saya kira-kira begitulah, karena saya juga masih cukup banyak kontak-kontak dengan teman-teman yang berlibat dalam intelijen dari luar negeri. Kita sangat, menurut saya kalau saya bilang sangat tertinggal nanti tidak lucu ya, tapi kira-kira begitu. Karena IT itu berkembang sekali, Anda lihat sekarang, saya sudah jelaskan di awal tadi, IT itu berkembang dengan cepat. Kita jangan hanya marah saja.
Sekarang intelijen dulu waktu saya ingat, masih kita perlu ada agent handler, agent dan segala macam. Sekarang itu sudah lebih banyak lagi menggunakan IT itu. Itu semua pembicaraan disadap, semua email disadap, semua SMS disadap dan seterusnya. Dan itu akhirnya difokuskan kepada informasi-informasi yang mengarah kepada kepentingan mereka. Apakah itu pertahanan, intelijen, apakah itu masalah ekonomi dan seterusnya. Tapi saya ingin kesempatan ini ingin juga mengingatkan kita. Yang lebih penting lagi di depan, di samping tadi, adalah cyber war itu tadi, cyber defense itu tadi. Cyber defense ini satu isu yang menurut saya harus kita cermati baik-baik. Nah ini sudah dimulai oleh Kemhan, saya lihat kerjasama dengan Institut Teknologi Dell, dengan kerjasama juga dengan ITB dan UGM. Ini menurut saya implementasinya harus segera. Kemhan saya kira Pak Purnomo sudah melakukan, sudah mulai. Mereka sudah tanda tangan kerjasama itu dengan Institut Teknologi Dell misalnya. Tapi sekarang implementasi harus cepat jalan. Sisa pemerintahan dari Pak SBY sekarang, ini kan tinggal 11 bulan. Apa yang harus dilakukan sehingga itu menjadi legacy dari beliau, bahwa beliau sudah membuat satu sistem pekerjaan mengenai cyber defense tadi atau cyber war tadi. Tadi ada yang tertarik apa harus dilakukan, tapi dijawabnya nanti ya Pak ya, karena kita harus break sejenak dan kita kembali di dialog kabar petang ini sesaat lagi. Kita akan lanjutkan perbincangan bersama Pak Luhut Binsar Panjaitan. Pak Luhut, kita ingat kalau dulu kita punya satelit sendiri. Sekarang ini kita tidak punya satelit. Apakah itu juga sedikit banyak berpengaruh, Pak? Oh iyalah, kita menurut saya Indonesia harus punya satelit sendiri untuk negara dalam artian misalnya pertahanan, intelijen, keamanan harus punya, karena menurut saya itu relatif akan lebih aman lagi. Saya tidak katakan itu pasti secure karena berbagai macam cara, seperti saya singgung tadi, perkembangan IT ini itu bisa juga dilakukan penyadapan. Sekarang ini kita betul-betul, maaf kata sekali lagi, betul-betul terbuka. Hampir tidak ada pengamanan kita. Nah kita harus perbaikin itu. Indonesia ini jangan lupa loh, negara besar, pertumbuhan ekonomi kita sudah 6%, bisa nanti 8, 9, 10%. Lah kan biaya untuk itu harus dibuat, dan ini akan menjadi target orang pengen tahu Indonesia ini mau apa sih? Presidennya mau apa? Menteri pertahanannya kira-kira kemana? Menteri perdagangan, ekonomi dan sebagainya. Intelijennya mau kemana? Jadi banyak sekali informasi yang mereka tahu supaya mereka mengantisipasi sehingga dalam perundingan. Bukankah Pak alat-alat komunikasi para pejabat menteri itu dienkripsi? Ya saya tidak tahu, yang menurut saya kira-kira enggak, karena saya telepon mereka juga bisa langsung begitu. Nah itu yang perlu diperbaikin. Satu lagi Pak, yang bahaya juga ketika sekarang ini gencar-gencarnya orang berkomunikasi lewat email. Itu katanya justru lebih mudah disadap katanya. Hampir tidak ada yang tidak bisa disadap. Atau semuanya saya mungkin lebih katakan bisa semua disadap. Tinggal bagaimana kita merubah tadi setiap waktu periodik secara acak enkripsi yang kita punya. Itu yang mengurangi itu. Karena dengan sistem superkomputer yang saya sebutkan tadi, itu bisa semua akan bisa segera ditemukan dalam beberapa waktu. Apa harus diperbaiki untuk kedepannya pastinya kan kalau menurut saya katakan tadi sama Anda seperti cyber defense tadi. Kalau kita tidak melakukan itu dengan cepat, saya senang sekali Pak Purnomo mengambil inisiatif itu. Kami berapa kali bertemu mengenai itu. Tapi kalau itu nggak lakukan, Anda bisa bayangkan nggak air traffic control kita tuh tiba-tiba di bandara tuh di shutdown. Di shutdown ya. Di shutdown tuh apa yang terjadi? Kan chaos. Anda bisa bayang nggak? Kami diskusi dengan anak IT itu. Mereka bisa shutdown ini listrik seluruh Jawa 6 hari. Bisa dimatikan mereka. Anda tahu nggak misalnya bahwa misalnya pesawat terbang itu pun bisa dijatuhkan mereka dengan tadi memainkan itu. Jadi banyak sekali ke depan ini. Jadi dalam 5-10 tahun ke depan ini kemajuan teknologi dalam bidang IT akan berkembang dengan pesat. Nah oleh karena itu menurut hemat saya, pemerintah itu harus mendorong bidang studi IT itu untuk lebih maju lagi ke depan. Untuk menghadapi lawan-lawan kita ke depan. Lawan itu kan tidak mesti tidak kawan. Tapi kan kepentingannya bisa berbeda-beda. Nah menurut saya BIN itu harus diperkuat. Undang-undang mengenai intelijen itu harus segera dibuat. Jangan BIN itu dibikin jadi lawan. Nah, kalau dia nggak dikasih senjata yang bagus, kewenangan yang bagus, ya dia akan paralyze. Jadi menurut hemat saya, teman-teman di DPR itu juga jangan paranoid. Mereka juga harus membantu supaya BIN itu punya kewenangan yang utuh untuk melakukan juga counter intelligence. Untuk memiliki kemampuan-kemampuan yang bagus, untuk mengcounter penyadapan dan untuk melakukan penyadapan, karena tugas dia kok itu. Baik Pak Luhut, walaupun ini memang menyakitkan penyadapan dilakukan Australia, tapi kita melihat positifnya saja bahwa banyak PR harus dilakukan di negara ini Pak ya. Harus diperbaiki dari A sampai Z. Marah sama Australia sah-sah aja, tidak ada masalah. Tapi jangan keterlaluan, jangan terus-terusan lah.
Ya, saya pikir sudah ya marah sekali ya Lebih perbaiki ke dalamnya ya Pak ya? Ya, saya pikir lebih Baik. bagus kita konsentrasi bagaimana perbaiki negeri ini ke depan Iya. supaya lebih baik lagi. Baik, terima kasih Pak Terima Luhut kasih untuk Pak waktu Luhut Anda, Pak. Selamat atas petang. bincang-bincangnya petang ini.